Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini bikin special edition sama Mas Sony. Selamat Idul Adha yang merayakan hari ini bertepatan dengan hari kurban juga gitu ya. Senantiasa Idul Adha ini membawa kita menuju kepada kebaikan, dan kita akan berbincang-bincang sama Mas Sony berbicara tentang hakikat Idul Adha. Kita sapa dulu. Mas Sony, apa kabar, Mas? Baik, Kang Abu. Sehat ya, alhamdulillah ya. Kurban. Selamat berkurban. Oke, ini di episode spesial nih. Biasa ya kita ada spesial episode selain season 1, season 2 yang beruntut gitu, tetapi kalau ada sesuatu idea yang ingin kita bahas ya kita bikin episode spesial ini. Khususnya hari ini kita akan bicara tentang Idul Adha. So, Idul Adha tuh boleh diceritain Mas Sony, apa sih sebetulnya hakikat yang bisa kita pelajari dari Idul Adha ini? Silakan Mas Sony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namaste. Jadi Idul Adha itu kan kita diajarkan untuk berkurban ya. Nah, kurban itu saya nggak mau bahas secara fikih ya, tapi saya mau bahas secara hakikat ya. Kurban itu kan berasal dari kata bahasa Arab koroba yang artinya mendekatkan diri ya kan. Atau misalnya kurbatin. Nah, di satu surat di Al-Quran disebut bahwa salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan menafkahkan sebagian harta begitu ya. Boleh dibuka tuh Kang Abu ayatnya, surat 9 ayat 99. Surat 9 ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang Arab Baduy itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah. Dan sebagai jalan, Itu ada kata-kata kurubatin indallah. Jadi kurban itu artinya kurubatin itu artinya mendekatkan diri. Ya. Nah, silakan dilanjutkan lagi. Oke. Sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kurban itu artinya hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Nah, kita harus tahu dulu hakikat dari Tuhan itu artinya apa ya. Ini boleh ditutup aja dulu Kang Abu. Ya, jadi Tuhan itu artinya segala sesuatu yang dominan di hati dan pikiran kita. Jadi kalau misalnya hari ini yang dominan di hati dan pikiran kita itu ketakutan misalnya karena penyakit, nah gitu jadi mendominasi hati dan pikiran kita. Itu ketakutan itu bisa jadi Tuhan kita loh gitu. Kalau misalnya yang dominan di hati dan pikiran itu anak, kalau ditanya tujuan hidup apa, membesarkan anak sampai sukses, nah itu anak jadi Tuhan kita. Harta bisa jadi Tuhan kita, jabatan bisa jadi Tuhan kita, apapun itu bisa mendominasi hati dan pikiran kita gitu ya. Nah, jadi apapun bisa mendominasi hati dan pikiran kita, dan apapun yang mendominasi hati dan pikiran kita itulah Tuhan kita gitu ya. Itu hakikatnya begitu ya. Oke. Nah, sekarang ada kata-kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu hakikatnya adalah zat maha kasih sayang, ya kan? Jadi makanya di dalam surat 17 ayat 110 misalnya, boleh dibuka ya. 17 ayat 110. Ya. Oke. 17 110. Ya. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu seru. Iya. Jadi di sini adalah serulah Allah atau Ar-Rahman. Jadi Allah itu artinya adalah Ar-Rahman. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Allah itu artinya secara hakikat adalah Zat Maha Kasih Sayang. Makanya di dalam Quran juga sebutlah dengan nama Allah atau Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang, ya kan? Ya. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang di surat 6 ayat 54. Ya. Oke, surat 6 ayat 54. Apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ya. Jadi di 6 ayat 12 juga boleh dibuka ya, 6 ayat 12. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, jadi Allah itu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, artinya adalah Zat Maha Kasih Sayang. Sehingga ketika kita mengatakan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti dengan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran kita, dan Allah itu adalah Zat Maha Kasih Sayang, berarti kata-kata La ilaha illallah itu artinya tiada yang mendominasi hati dan pikiran saya kecuali kasih sayang, gitu ya. Nah, makanya kalau ada orang yang berbuat baik, dia akan ditanamkan zat kasih sayang Allah itu lebih dalam lagi, kan? Surat 19 ayat 96. Oke. 19 ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, jadi ketika orang beriman, beramal soleh dengan cara yang kita udah pernah bahas ya, beramal yang soleh itu artinya apa? Berbuat baik yang benar dan berbuat benar yang baik gitu. Jadi doing good with Gods. Kalau nggak salah kita pernah bahas tuh di Inner Heart Talk ya, boleh dicek lagi nanti ya. Jadi beramal soleh yang benar, maka Allah akan menetapkan atas dirinya kasih sayang, dan di dalam hati kita akan ditanamkan kasih sayang lebih dalam lagi. Jadi pertanyaan ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah kan. Kita harus tahu Allah dulu ya. Sadar dulu. Menjadi pertanyaan, kenapa Allah memilih sifat kasih sayang? Gitu. Ya. Kenapa kita yang berbuat baik ditanamkan kasih sayang? Dan kenapa kata-katanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang mendominasi hati dan pikiran saya selain sifat kasih sayang. Karena kasih sayang itu ya adalah keseimbangan yang tidak bisa diganggu-gugat, yang menyatukan semua semesta gitu. Nah, ini agak dalam dikit ya. Jadi boleh diulang Mas Soni, boleh diulang Mas Soni. Gimana kasih sayang itu apa gimana? Kasih sayang itu adalah keseimbangan yang nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, yang mengikat, menyatukan alam semesta keberadaan ini semuanya. Seluruh eksistensi keberadaan ini itu hanya bisa disatukan dengan sifat kasih sayang. Nah, kalau kita melihat satu orang ya, misalnya Mother Teresa atau misalnya Nabi Muhammad, lalu kemudian Nabi Isa, lalu kemudian misalnya Dalai Lama dan sebagainya, itu mereka bisa mengikat hati banyak orang menjadi pengikutnya karena sifat kasih sayangnya yang ada di dalam dirinya gitu. Nabi Ibrahim itu kan itu sumber, rahim itu kasih sayang, ya kan? Jadi dia bapaknya kasih sayang, jadi dia bisa mengikat, bahkan di keturunannya menjadi nabi dan membawa agama-agama yang besar kan, kayak Yahudi, Islam, Kristen segala macam itu kan semuanya mengakar kepada sumber Bapa kasih sayang. Jadi kasih sayang itulah yang mengikat semua keberadaan ini dalam suatu keseimbangan yang nggak bisa diganggu-gugat. Kalau Allah mengatakan saya ini Tuhan yang Maha Kuasa, ada pihak yang tidak terikat oleh itu, atau Maha Adil dan sebagainya. Jadi hanya dengan sifat kasih sayang, Allah itu bisa mengikat seluruh keberadaan ini di dalam satu harmoni atau balance, kira-kira gitu. Keseimbangan yang mutlak, nggak bisa diganggu-gugat gitu. Makanya kenapa di dalam hati dan kita itu ditanamkan kasih sayang, dan yang mendominasi di dalam hati dan pikiran kita itu kasih sayang. Sifat kasih sayang di hati kita ini yang akan membawa kita kepada kesadaran Allah yang hak gitu, yang sesungguhnya. Bukan Allah yang menurut otak pikiran kita. Jadi kan kalau di film PK, pernah nonton film India itu PK. Ada dua jenis Tuhan katanya.
Tuhan yang menciptakan kamu dan Tuhan yang kamu ciptakan sendiri, kira-kira begitu. Benar. Nah, jadi Tuhan yang sesungguhnya itu tidak terbatas gitu. Tidak terbatas. Dan kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Allah, yaitu Tuhan Maha Kasih Sayang itu, kita harus dibawa dengan sifat kasih sayang. Karena dengan kasih sayang ini membuat kita nanti melepas batasan-batasan dan menjadi menyatu dengan semesta. Nah, itulah cara untuk kembali kepada Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Allah, begitu ya. Jadi kasih sayang ini yang membawa kita ke sana. Nah, nanti ya gitu. Jadi membawa kita kepada kesadaran Allah yang sebenar-benarnya. Gitu. Nah, itu artinya Allah atau Tuhan gitu, kira-kira begitu. Dan kenapa dipilih sifat kasih sayang gitu, bukan sifat-sifat yang lain. Nah, sekarang mendekatkan diri kepada Allah. Tadi kita bahas sedikit tentang Allah ya. Nah, sekarang kita bahas tentang mendekatkan. Karena mendekatkan itu konsepnya bisa macam-macam ya. Apa yang disebut sebagai mendekat gitu ya. Boleh saya pakai ini, Kang Abu? Silakan, Mas Sony. Gambar ya. Ya, supaya visualnya enak. Ini jelas ya? Ya, clear. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah yang seperti ini ya. Kotak kan? Ya. Bentuknya. Disebut sebagai Baitullah. Kan ada istilah kolbu mukmin Baitullah. Jadi betul. Hati orang yang beriman itu adalah tempat Allah bersemayam, ya kan? Nah, tapi di dalam hati dan sebenarnya bait ini di sini bukan cuman kolbu, tapi hati, pikiran, semuanya gitu kan? Nah, kenapa dibikin kotak begini? Karena memang kebanyakan manusia hati dan pikirannya kotak begini, dan di dalamnya awalnya banyak Tuhan ya. Nah, ini ada Tuhan 1, 2, 3 gitu kan? Makanya dulu di dalam Ka'bah ada Lata, Uzza, Mana segala macam kan? Nah, ini Tuhan kita nih bisa bentuknya anak, bisa bentuknya keluarga, bisa bentuknya jabatan gitu misalnya kan, bisa bentuknya kekayaan, harta gitu, bisa bentuknya macam-macam nih. Nah, ini bisa juga nggak bentuknya agama gitu. Oke. Mungkin ya, memungkinkan ya. Mungkin kalau kita yang di hati dan pikiran kita adalah agama, ya agama bisa jadi Tuhan loh. Nah, bisa jadi yang lain-lain nih, DLL, DSB gitu kan. Apapun. Intinya ini nih bisa dua. Satu, ini bisa eksternal, di luar kita, bisa juga internal. Nah, internal ini terkait dengan sikap kita misalnya. Nah, eksternal ini misalnya ini nih, anak, keluarga, jabatan, harta, dan lain-lain sebagainya. Agama bisa juga. Nah, di dalam Lebaran Idul Adha ini atau Idul Kurban itu, kita itu diminta untuk menyembelih Tuhan-Tuhan di dalam diri kita itu. Sebagai contoh misalnya harta, kita diminta untuk menyembelih quote unquote ya, artinya secara hakikat ya, kecintaan kepada harta gitu. Lalu cerita tentang Nabi Ibrahim bermimpi tentang Nabi Ismail itu menyembelih kemelekatan terhadap anak. Tapi bukan cuma itu, banyak keluarga disembelih juga kemelekatannya, jabatan dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki ini, tetapi kemelekatannya disembelih. Okay. Itu yang eksternal ya. Yang internal ini misalnya pikiran ya. Pikiran nanti kita bahas nih ya. Jadi ternyata nih kita bahas dulu eksternal ya. Nah, dengan adanya kurban sebenarnya Baitullah itu yang digambarkan Nabi Ibrahim sebagai kotak itu hendak dihancurkan batas-batas ininya nih, Kang Abu. Dihancurkan batas-batas ininya. Karena Allah nggak mungkin bersemayam di bangunan kotak begini. Allah itu ada di mana-mana dan lebih luas dari semesta ini kan keberadaan. Sehingga harusnya ini dibongkar dulu semua. Nah,
nggak bisa langsung dibongkar begini, harus dihapus dulu, apa dihilangkan dulu atau diupayakan hilang dulu kemelekatan dan keterikatan masing-masing ini gitu, kira-kira begitu. Ya. Nah, yang kedua, yang itu yang pertama, jadi eksternal. Yang dua itu internal. Internal itu artinya adalah pikiran kita. Nah, ini yang paling menghambat kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah gitu. Makanya waktu peristiwa Nabi Musa, ini saya tutup dulu ya. Peristiwa Nabi Musa bertemu dengan Allah di surat 7 ayat 142, boleh dibuka itu? Oke. 7:142. Oke. Ya. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Nah, jadi dia 40 malam. Oh, sorry, di 143-nya, Kang Abu ya. Ya, oke. Lanjutnya. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Nah, jadi ini adalah hal yang paling berat ketika kita sudah bisa, bukan nggak pernah bisa, tapi berusaha dan satu persatu Tuhan atau hambatan-hambatan eksternal di dalam diri kita itu dibersihkan. Tadi misalnya ya, kemelekatan terhadap yang lain-lain itu, termasuk harta. Makanya di Idul Kurban kita menyembelih hewan ternak, itu kan simbol semua sebenarnya. Bahwa itu harta yang dicintai dan sebagainya. Itu yang lebih berat lagi itu adalah PR-nya itu adalah untuk yang di dalam, yaitu tadi yang udah seperti gunung itu. Makanya ketika Allah mengatakan, kalau kamu mau melihat aku, lihatlah kepada gunung itu. Kalau dia pada tempatnya dan kemudian hancur, baru Musa jatuh pingsan, gunungnya hancur, dan dia bisa melihat Tuhan. Nah, jadi di situ ada kata-kata ketika gunung itu pada tempatnya, ya kan? Menariknya gunung itu adalah pikiran kita, our mind. Ya, our mind, our desire, pokoknya keinginan-keinginan kita itu yang ada di dalam itu. Nah, ini ada yang menarik. Ternyata yang disebut sebagai monkey's mind, yang loncat-loncat itu, yang bergerak terus ya. Jadi pikiran kita tuh harus di sini dan saat ini, yang disebut di dalam ayat itu pada tempatnya gitu. Nggak loncat-loncat kemana-mana, ya kan? Okay. Makanya kita punya otak disebut sebagai monkey's mind. Ternyata kalau teori Darwin menyebutkan kita ini hasil evolusi dan terakhir dari kera atau monyet, DNA manusia dan kera itu bedanya cuma 2-3%. Jadi otaknya masih nyisa gitu, otak monyetnya masih sini. masih ada bekasnya lah ya. Ada bekasnya. Yang suka loncat-loncat itu, ya kan? Masih nyisa tuh. Jadi yang paling penting adalah yang lebih PR lagi tuh yang di dalam. Untuk bisa mendekat kepada Tuhan tuh PR yang di dalam itu, yaitu hati, pikiran itu supaya pada tempatnya dan tidak sibuk, kira-kira begitu. Nah, sehingga kita bisa memahami banyak hal gitu kan. Nah, orang tuh seringkali berpikiran ya, kalau mendekat kepada Tuhan itu adalah ke titik tertentu gitu, karena dia berpikir Tuhannya itu nggak ada di dalam dirinya kan. Jadi kayak begini nih, gini kira-kira. Nah, jadi ini misalnya nih titik A, ini titik A gitu ya.
Ini titik A, ini titik B gitu. Di sini saya, di sini Tuhan atau Allah gitu. Ya. Jadi saya itu mau mendekat kepada Tuhan harus melalui perjalanan begini gitu. Sampailah saya kepada Tuhan. Begitu. Nah, ini dilambangkan dengan perjalanan sa'i dari Safa ke Marwa gitu. Oke. Ini kan bolak-balik jalan terus. Ya kan di situ kan ceritanya mencari air, tapi itu hakikat ya. Dan akhirnya udah kecapean mencari Tuhan di luar, dia berdiri gitu. Nah, kalau Tuhan itu adalah begini di titik B, berarti Tuhan itu ada jarak ya kan dengan kita. Padahal di Al-Qur'an dan jarak ini pasti jauh dong ya kan? Karena kan ini perjalanannya bukan fisik, non fisik. Padahal di Quran di surat 2186 dikatakan apabila hambamu berkatanya tentang aku kepadamu, jawablah aku itu dekat ya kan? Qorib. Bahkan di Qorib. Qorib sama kurban itu sama katanya. Iya, betul. Ya. Nah, ya, jadi di 57 ayat 4 aku berada di mana kamu berada. Di 50 ayat 16 aku lebih dekat dari urat lehermu gitu. Jadi berarti ada jarak dong kalau begini. Ya kan? Dan berarti Tuhan nggak ada di mana-mana. Berarti Tuhan nggak ada di titik A dong kalau dia harus ke titik B kan? Padahal Tuhan kan ada di mana-mana kan? Ya. Dimanapun kamu berada gitu. Nah, jadi ada jarak, ada tempat juga. Berarti ada tempat, Tuhan tuh ada tempat di tempat tertentu, kira-kira begitu. Nah, jadi ini berarti intinya Tuhannya masih di luar dirinya gitu, kira-kira. Ya. Jadi kita masih seperti ini, Tuhannya di luar diri kita. Jadi makanya kita tuh nggak perlu cari Tuhan ke Himalaya, maaf ya, ke Mekah atau ke kota-kota tertentu, atau misalnya wah kalau mencari Tuhan ya harus ke masjid misalnya ya kan? Karena ini COVID ini mengajarkan kita banyak hal untuk menyadari ini sebenarnya. Jadi kita nggak perlu cari Tuhan keluar. Tuhan itu adanya dekat gitu, ya kan? Di dalam kita gitu. Makanya setelah ini ritual haji itu adalah wukuf. Wukuf itu di Arafah. Wukuf itu artinya adalah diam, ya kan? Diam untuk dapat tidak mengapa-ngapa ya, diam nggak ngapa-ngapa untuk dapat artinya wukuf tuh ya, untuk dapat Arafah. Arafah itu mengenal Tuhan, mengenal Allah gitu. Nah, karena Allah itu nggak bisa dicari di luar, tapi tadi perjalanannya gitu ya. Tadi hati kita kotak, kemudian kita itu banyak Tuhan di dalam diri kita, harus dibongkar dulu dengan kurban. Lalu kemudian kita tuh biasanya tuh perjalanan keluar, wah kalau saya tuh ngerasanya kalau pengen deket Tuhan harus ke sana gitu misalnya. Sana itu bisa kemana aja kan. Di sini enggak berarti kan. Nah lalu kemudian berikutnya itu step berikutnya, oh iya ternyata kemana-mana kita nggak bisa mendapatkan hakikat Tuhan Allah itu. Akhirnya kita diam. Nah dengan COVID ini kita diminta untuk diam di rumah. Malah kita bisa sadar ke dalam dan mencari Tuhan yang sejati, yang sebenarnya perjalanannya itu kalau mau disebut perjalanan ya, itu ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu ya ke dalam, bukan ke luar gitu ya. Nah, makanya perjalanannya seperti ini gambarnya. Perjalanannya itu begini. Nah, sorry ya. Nah ini gini nih, ini gini. Tapi ada dua hal nih, ada yang begini. Jadi orang mencari Tuhan ke dalam tapi nggak nyampe-nyampe karena dia terjebak oleh pikiran, oleh konsep gitu ya, oleh apa yang sudah pernah dibaca dan sebagainya gitu.
Akhirnya dia muter-muter aja gitu. Tapi sebenarnya hakikatnya mencari Tuhan itu seperti spiral begini. Nah, apapun yang udah diketahui, lepaskan, belok. Nah, gitu. Apapun yang udah diketahui, lepaskan lagi. Jadi jangan sampai pernah bersentuhan. Jadi setiap hari itu kita dikasih kesadaran yang terus-menerus bertambah gitu. Nah, lama-lama kita akan terus masuk ke dalam sampai di titik tertentu. Di titik ini nih kita ngerasa kita tidak tahu apa-apa. Kayak setitik debu aja, a speck of dust gitu. Tidak bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa gitu. Seperti setitik debu aja gitu. Nah, ketika kita udah di sini, kenapa tidak tahu apa-apa? Pada saat kita merasa kita tidak tahu apa-apa, sebenarnya kita ada di dalam tingkatan kecerdasan yang paling tinggi loh, Kang Abu. Karena begitu kita merasa kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, kayak setitik debu aja, itu tiba-tiba kita dipindahkan ke dimensi yang lain. Nah, saya mau cerita gini. Sebenarnya apa yang manusia tahu itu hanya 0,00 sekian persen dari pengetahuan yang ada gitu. Ya. Nah, apa yang dilihat secara fisik terlihat itu hanya 0,000 sekian persen dari apa-apa yang ada. Jadi sebenarnya sebagian besar 99,99% lebih itu adalah apa yang tidak kita tahu dan apa yang tidak terlihat gitu. Nah, kalau kita ini merasa tahu, maka kita ada di dimensi yang 0,0 sekian persen itu gitu. Kalau kita mencari Tuhan yang hanya bisa kelihatan itu nggak ada di situ, karena itu hanya 0,00 sekian persen. Begitu orang yang merasa dirinya setitik debu tadi udah mendapatkan ketemu Tuhan tadi yang di titik itu dia dipindahkan ke dimensi yang 99,999%. Ya pasti dia ngerasa dia nggak tahu apa-apa lah. Tapi bayangin ya, kalau di dimensinya pindah ke 99,99 sekian persen itu, lalu dia diberi pengetahuan seperti setitik embun aja, a drop of water gitu, gitu. Itu kalau dibandingin sama pengetahuan yang 0,0 sekian persen, itu udah kayak tahu banyak hal kira-kira gitu. Ya, benar Mas Sony, benar. Oke. Nah, jadi kita nanti bukan berarti nggak tahu apa-apa tuh bengong, bego gitu, enggak gitu. Tapi kesadaran kita merasa kita tuh masih, nggak tahu apa-apa deh, nggak bisa apa-apa. Bener-bener kita tuh seperti dibawa ke dalam semesta yang nggak ada batas gitu. Jadi kita tuh kayak aduh udah nggak kecil banget gitu, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Ada di dalam satu alam yang tidak terbatas. Sehingga gambarnya nanti setelah kita itu berada di titik ini ya. Oke. Ini. Itu kita akan dibawa ke titik ini. Titik yang begini. Nah, gitu. Jadi kita akan ada di sini, kelilingnya di sini. Nah, ini namanya unlimited. Nah, terus gitu, kayak di bawah terus gitu. Nah, kalau udah ada di titik ini, wah itu udah kesadarannya akan dibawa ke kesadaran yang beda lagi dimensinya. Dan baru dia bisa lebih mengenal Allah itu dengan sebenar-benarnya gitu. Bukan karena konsep, bukan karena bacaan, bukan karena apapun, tapi karena pengalaman. Bukan karena beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Percaya itu, kalau orang belum percaya, bagus dia untuk menjadi percaya. Tetapi bahayanya orang percaya adalah dia percaya kepada cerita gitu. Setelah itu dia berhenti di situ. Okay. Jadi salah satu hal yang perlu dilepas dalam perjalanan ke dalam itu adalah kita percaya. Jadi bukan jadi nggak percaya ya, tapi kita udah melepas semuanya. Sekarang
biarkan fasenya mengalami gitu. Nah, ketika mengalami, baru kita bisa, oh ternyata begitu yang sebenarnya gitu. Karena orang-orang Kalau percaya kepada cerita, ya, Mas Doni ya. Nah, penyakitnya orang percaya itu dia nggak kepengen ngalamin, percaya aja gitu. Ya udah, pokoknya percaya aja gitu ya. Apalagi yang ngomong adalah orang yang dipercaya dia gitu. Misalnya Kang Abu bilang, Kang Sony itu ada di Bandung itu ada gado-gado enak gitu. Kang Abu yang bilang, saya tahu Kang Abu itu selera kulinernya oke. Saya bilang oke, percaya Kang Abu gitu. Udah, saya nggak kepengen nyobain gado-gado itu, kira-kira gitu kan. Oke. Nah, kalau Kang Abu bohong gimana? Iya, benar. Dan kalaupun Kang Abu benar bahwa gado-gado itu enak, itu cuma sekedar cerita buat saya gitu. Benar nggak? Benar. Nah, jadi harus dialamin. Dan itu nggak bisa diwakilin. Ya biar Kang Abu aja deh yang ngerasain gado-gado itu. Saya sih mah nggak perlu lah gitu. Ini bukan masalah gado-gado, ini masalah Tuhan gitu. Nah, anyway Mas Doni jadi relate sama Quran ya. Sekarang kalau orang cuma tahu cerita Quran, hafal cerita Quran tapi tidak mengalami, ya stop di cerita, selesai gitu ya, sama aja kali ya. Betul. Makanya kata-kata Shadaqallahul Azim itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya seharusnya setelah dia mengalaminya sendiri. Bukan begitu baca lalu ditutup maha benar Allah dengan segala firman-Nya, tahu dari mana? Gitu. Iya benar. benar. Oke. Nah, penyakit orang percaya tuh nggak mau ngalamin. Ya udahlah, percaya aja lah apa yang diomongin dia pasti benar gitu. Iya kalau benar, kalau salah. Karena gini, makanya banyak orang tuh kan nyampur antara konsep ya kayak satu ayat terjemahin sama ulama beda, artinya beda gitu loh. Jadi beda-beda gitu. Makanya oke, kalaupun dia benar, omongan dia benar, itu hanya cerita buat saya gitu. Di Quran memang ada, Quran itu cerita yang tidak dibuat-buat kan, surat 24 ayat 34 atau surat 12 ayat 111 gitu. Tapi jangan cuma jadi sekedar cerita, itu harus dialamin sendiri. Kira-kira begitu. Perjalanan mencari Tuhan itu harus dialamin oleh setiap kita. Itu fardu ain kalau buat saya. Jangan fardu kifayah. Biar orang tertentu aja ngalamin, kita nggak perlu gitu. Ya. Karena ini satu hal yang setiap manusia itu ya memang harus mengalami itu, karena itulah mengapa kita ada di sini kan, untuk mencari Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, dan kita nanti suatu saat akan kembali ke Allah yang bukan menurut apa yang kita ciptain tadi kan, tapi yang sebenarnya menciptakan kita, kira-kira begitu. Nah, jadi kita akan sampai kepada tadi titik ke dalam dulu. Jadi makanya COVID ini banyak hikmahnya deh. Jadi orang disadarkan bahwa Allah itu di dalam nyarinya, jangan keluar-keluar gitu. Di dalam rumah pun justru itu saat yang tepat kira-kira gitu. Untuk sampai ke titik tertentu, di titik itu kita akan dibawa ke unlimitedness, di mana itulah sebagian besar itu hanya di situ. Wah ini kalau saya bahas panjang banget. Tapi intinya begitu. Jadi unlimitedness itu begitu kita nggak tahu apa-apa, begitu a drop of water in the ocean ditaruh di dalam kesadaran kita, tes, wah itu udah jadi lebih luas dari langit dan bumi, kira-kira begitu. Dan setiap orang, nah ini menarik ya. Kalau di luar kita tuh bisa beda. Kang Abu ganteng, saya biasa-biasa aja misalnya. Ada orang yang kaya, ada orang yang biasa-biasa, ada orang miskin. Ada orang yang badannya besar, ada orang badannya kecil. Jadi ngangkat sesuatu tuh nggak sama gitu. Mikir sesuatu, membeli sesuatu juga kemampuannya beda-beda. Jadi kita itu unequal, tidak setara di luar ya. Tetapi kalau udah bicara ke dalam, everybody is equal gitu. Oke. Gak ada satupun yang lebih dari yang lain, gak ada satupun yang kurang dari yang lain. Nah pertanyaannya dia udah ready atau belum, dia udah siap atau belum, itu aja gitu.
ya. Jadi mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah tuh yang ke dalam itu, ke dalam gitu. Nah, Allah itu kan laisa kamislihi syai'un, ya kan? Di surat 42 ayat 11, ya, tidak serupa dengan hambanya. Mukhalafatu lil hawadisi, tidak serupa dengan makhluknya. Jadi tidak bisa dilihat di surat 6 ayat 103, tidak bisa dilihat dengan penglihatan kita. Jadi Allah itu nggak bisa dimiliki, nggak bisa dilihat, nggak bisa diketahui, nggak bisa diapa-apakan gitu, karena nggak serupa dengan apapun. Jadi cara kita untuk kembali kepada Allah itu hanya dengan melarut di dalamnya. Nah gitu. Nah ini rada dalam. Melarut di dalamnya itu, melarut di dalamnya. Nah itu caranya hanya dengan tadi melepaskan itu tadi, yang kotak itu dilepas, yang bulat-bulatnya itu dilepas, termasuk internalnya pikiran hati kita tuh dilepas, sehingga kita ada di suatu kondisi yang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu nothingness. Nothingness itu artinya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, kok benar-benar kayak setitik debu gitu, nothing gitu. Nah di titik itu berarti kita sudah siap untuk diberikan kesadaran yang lebih dalam lagi, kira-kira begitu. Nah, jadi itu mendekatkan diri tuh begitu, bukan keluar ke dalam ya, dalam caranya begitu. Nah, nanti yang keluar kemelekatannya disembelih dulu, nah itu satu persatu gitu ya. Lalu kemudian nanti terakhir hati dan pikirannya. Nah, saya mau bahas hati dan pikiran dan bagaimana caranya untuk ke sana. Jadi kita itu udah terhubung dengan semesta, Kang Abu, sebenarnya. Sebagai manusia, kita itu sebenarnya ada di dalam suatu konektivitas atau keterhubungan yang luas gitu. Nah, tapi kita tadi menciptakan tembok yang kayak Ka'bah gitu. Sehingga kita tuh tidak terhubung, tidak terkoneksi gitu. Sebenarnya itu bisa lihat. Bukan karena itu nggak ada, tapi karena tertutup oleh pikiran kita gitu. Nah, jadi pikiran kita tuh selalu sibuk dengan pikiran-pikiran yang nggak bisa dikendalikan, ya kan? Sehingga kita tuh nggak bisa melihat hakikat Tuhan misalnya, hakikat-hakikat yang lain gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tuh udah siap tadi ya di dalam satu proses seperti itu, oh arahnya ke sana, kita udah siap, maka Tuhan Allah itu akan membantu gitu. Jadi kalau istilahnya tuh kalau muridnya siap, gurunya akan datang gitu. Oke, yes. Nah jadi kita nggak usah nyari jauh-jauh di Himalaya, naik gunung, itu ada di dalam diri ini sendiri gitu. Tapi tadi ya, kalau kita siap gurunya datang. Tapi kalau kitanya nggak siap, meskipun gurunya udah di depan mata nggak kelihatan gitu. Padahal udah siap ngajarin kesadaran itu gitu. Makanya nggak terlihat karena kita nggak menghiraukan itu gitu ya. Makanya itu tadi ya, intinya jangan mencari keluar, cari aja di dalam. Within ourselves, di dalam diri kita sendiri. Nah, godaan yang paling besar itu adalah pikiran kita sendiri. Makanya ya, untuk bisa melakukan perjalanan ke dalam, kalau sudah kita lihat ya contoh-contohnya di kitab suci, seperti misalnya Nabi Muhammad ke Gua Hiro, Nabi Ibrahim surat 6 ayat 75 sampai 79 itu ke gunung juga, Nabi Musa ke gunung Tursina, lalu misalnya Buddha itu kan bawa body dan sebagainya itu ya. Jadi cara satu-satunya untuk bisa mendapatkan perjalanan ke dalam dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang sesungguhnya itu hanya lewat wukuf gitu.
diam. Nggak ada cara lain sih kayaknya. Oke. Atau meditasi gitu. Itu the one and only way gitu. Nggak ada cara lain, mau pakai metode apapun gitu, nggak bisa. Itu kesadaran tertinggi hanya didapatkan lewat itu. Kalau Nabi Muhammad dulu tahanut 40 hari setiap tahun gitu ya, yang disebut saum itu kan, kita udah bahas harusnya ya. Tuh, terus kemudian Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa juga 40 hari tadi di surat 7 ayat 142 dan sebagainya, itu hanya lewat itu aja. Nah makanya sebenarnya COVID ini punya banyak hikmah untuk kita bisa punya banyak waktu untuk bertahanut atau wukuf di dalam rumah untuk bermeditasi gitu. Meditasi ini kita perlu banyak latihan waktu tiap hari gitu, dan tahanut ya atau itikaf apapun namanya ya, kita mau nyebutnya apa aja, sehingga kita nanti bisa ada di dalam keadaan meditatif gitu. Meditatif tuh adalah keadaan kita, bukan suatu ritual gitu nantinya. Setiap saat tuh meditatif gitu. Jadi intinya tuh kalau dulu saya pernah punya TV ya, zaman dulu tuh TV yang gede gitu, bukan TV kabel, pakai antena. Tuh begitu beli TV ya, dicolokin, lalu saya nyari-nyari antena di atas genteng gitu, dicari-cari gitu sampai gelombangnya pas bagus untuk semua channel kira-kira gitu ya. Nah lalu setelah sampai di situ dipaku kan, paku udah gitu, stay gitu. Nah meditasi juga gitu, meditasi tuh mencari gelombang sampai benar-benar gitu, sampai kita tuh lepas semuanya, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa di satu titik tertentu. Nah udah dipaku aja. Nah itu jadi sikap, jadinya sikap meditatif terus menerus kira-kira begitu. Nah itu saya sih mengajak sebenarnya kita semua ini untuk melakukan itu gitu, sehingga kita tuh nggak berhenti di cuman level percaya aja kepada omongan, kepada bacaan, kepada apa, tapi juga mengalaminya gitu, sehingga apa yang menjadi kebenaran itu memang benar-benar terjadi gitu, memang benar-benar ya itulah apa adanya gitu, kira-kira begitu. Jadi tapi memang itu proses, jadi yang dimulai dari luar, lama-lama ke dalam, lama-lama ke tahapan seperti itu, kira-kira begitu Kang Abu. Oke, thank you. Nah baru kita bisa mendapatkan kesadaran bagaimana sih sebenarnya perjalanan kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya, kira-kira begitu. Itu Kang Abu mungkin. Oke, Mas Sony, cuman tadi ada satu hal yang mungkin kayaknya sedikit harus agak lebih didalemin gitu ya. Soalnya tadi bicara tentang sesuatu yang di luar itu semuanya bisa berbeda gitu ya, yang kaya, yang miskin dan seterusnya. Yang di dalam itu equal. Dan tadi Mas Sony berbicara bahwa ada kesiapan gitu ya, kira-kira kesiapan. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan secara daily rutin atau ya setiap hari gitu, secara praktikal gitu, supaya kita tuh benar-benar bisa siap untuk ya tadi, kalau muridnya siap gurunya datang gitu. Kita supaya mempersiapkan diri supaya guru datang tuh apa sih yang harus kita lakukan, Mas Sony? Pertama kali niat. Jadi kalau kita tuh berniat, pasti Tuhan mendengar gitu. Dan kita akan ditunjukkan cara-cara. Makanya kalau di dalam surat Al-Baqarah itu ayat berapa? 120-an itu dibilang Nabi Ibrahim berdoa, tunjukkanlah cara-cara berhaji kami, gitu kan? Tempat-tempat berhaji. Di surat berapa tuh? 124 sekian. 128 lah, 126 ke atas. Ya. Nah. Jadi tunjukkanlah cara-cara tempat-tempat kami berhaji gitu. Nah, itu doa Nabi Ibrahim itu sebenarnya secara hakikat bagaimana kami melakukan perjalanan untuk tadi ya, untuk bukan perjalanan yang dari titik A ke titik B, tapi yang kayak spiral gitu ke dalam, caranya gimana ya Allah. Nah, itu kalau ada, saya pernah diceritain sahabat saya tuh ya, Pak Gunadi namanya, itu dia bilang kalau ada kita mau nyebrang ke sungai, kita nih anak kecil, kemudian ada orang gede,
itu bisa kemudian kalau ini gimana caranya, nah dia cuma nunjukin nanti kamu ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini gitu kan. Nah kita yang menempuh perjalanan sendiri ke sana. Bisa juga kita dituntun sama dia gitu, dituntun sampai ke sana gitu. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya bukan cuma ditunjuki, dibimbing, bukan cuma dituntun, tapi digendong sampai ke sana gitu. Nah, jadi diperjalankan istilahnya. Kayak Isra Mi'raj itu kan diperjalankan sampai ke tempatnya. Jadi Allah bukan sekedar menunjuki tempat-tempat berhaji, atau haji itu secara hakikat perjalanan kembali ke Tuhan kan. Haji itu kan pilgrimage, perjalanan. Tapi juga menunjuki, menuntun, dan menggendong kita sampai ke tempat yang dituju itu. Dan yang pasti bukan fisik kita yang pindah, tapi kesadaran kita yang pindah gitu ke sana. Nah, makanya tadi saya bilang kalau muridnya siap, gurunya pasti datang karena ini udah ditunggu lama nih sama Allah. Makanya kata-kata itu labbaik Allahumma labbaik kan. Aku memenuhi panggilanmu, karena udah dipanggil dari kapan tahu gitu. Tapi kitanya nggak bilang siap, bahwa saya siap menempuh perjalanan. Tapi tadi ya, Tuhan yang mana dulu yang mau kita cari gitu? Apa Tuhan yang di luar? Apa Tuhan yang di dalam? Apa Tuhan yang sesuai kesadaran yang benar-benar paling dalam gitu? Akhirnya kayak tadi film Pique itu, ke Tuhan yang kita ciptain sendiri gitu. Nah makanya siap duduk meditasi, wukuf, tidak ngapa-ngapa, diam. Nah mungkin ini perlu dialamin, tapi kalau mau nanti kita bikin sesi khusus buat gimana cara meditasi atau wukuf yang benar gitu kan. Nah, sehingga kita bisa dibawa ke perjalanan yang makin dalam ke dalam. Kalau kita ada di titik pindah dari titik 0,00001% itu, yaitu pengetahuan yang empirical, yaitu knowledge yang empirical, lalu kemudian kita dipindahkan ke pengetahuan yang sifatnya consciousness, kesadaran begitu, yang yang bukan empirik, bukan dari yang kita baca, alami dan sebagainya, itu sedikit aja kesadaran kita dibawa, itu udah luar biasa gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi perlu pindah dulu dari titik ini, dari titik yang semuanya kelihatan, jadi suatu titik yang tadi di dalam unlimited itu. Nah, kesiapannya ya itu tadi. Kalau Nabi Muhammad tuh dulu kan berbuat baik ya kan, dia sedekah dulu, menolong orang miskin segala macam, itu untuk membuat kasih sayang di dalam hatinya tuh abundant gitu, berkelimpahan gitu, kira-kira begitu. Nah, kasih sayang ini akan tadi kan saya bilang, kasih sayang itu adalah keseimbangan yang mutlak yang menyatukan semesta. Sehingga begitu kita itu memperoleh sifat kasih sayang ini akan bimbing kita ke tadi yang unlimited tadi. Jadi jangan cuma duduk diam, tolong orang lain. Hari ini kita punya programnya Kang Abu, peduli nakes misalnya. Peduli temen yang COVID apa, tolong teman-temannya segala macam. Nah, itu nanti akan ada sifat kasih sayang masuk, itu bagian dari kesiapan. Lalu kemudian sifat kemelekatan kepada apa tuh dilepas semua. As if misalnya kita tarik napas, kita buang napas, kita nggak bisa tarik napas lagi, ini adalah napas kita yang terakhir, lepas semua kemelekatannya itu gitu, nggak akan kita bawa gitu, misalnya kan. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melepaskan pikiran itu. Pikiran ini menarik, tapi kalau kita bahas nih gunung ini nih, kita bisa agak lama nih. Ya, kita nanti bahas intinya, di episode yang lain. Pikiran itu harus seperti tangan. Tangan itu kalau mau kita pakai, kalau nggak mau kita pakai, kita taruh aja gitu. Tapi pikiran kita nggak kayak gitu. Pikiran kita itu uncontrollable. Kalau kita mau pakai, dia gerak ke arah yang lain gitu, padahal mau dipakainya ke sana. Kalau nggak mau dipakai, gerak-gerak sendiri kayak orang yang
gini gitu. Ini nggak mau dipakai tapi gerak-gerak sendiri. Nah harusnya ini kalau mau dipakai. Kalau nggak dipakai taruh aja. Nah pada saat ditaruh itu jelas semua gitu. Kira-kira gitu. Oke, nanti kita ada satu episode judulnya menaruh pikiran, Mas Sony, supaya pikirannya bisa ditaruh. Oke, thank you Mas Sony. Idul Adha dilihat dari sudut pandang yang lebih hakikat, ternyata dalam banget gitu ya. Ternyata Kolbun Mukmin Baitullah tadi di dalam hati itu banyak dalam tanda kutip berhala-berhala, di mana kalau Ibrahim diceritakan Ibrahim menyembelih Ismail itu bisa harta, anak, jabatan, apapun yang bisa kita tuhankan gitu. Nah, so mendekatkan itu memulai dari bagaimana kita meniti ke dalam diri gitu, itu poin pentingnya yang tadi saya bisa ambil pelajaran. Dan yang paling sangat jelek banget adalah sesuatu yang di luar itu berbeda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggi, ada yang rendah dan seterusnya. Tetapi once sudah masuk semuanya adalah equal. Nah itu so beautiful. Terima kasih Mas Sony, sore hari ini saya rasa siapapun yang mendengarkan ini akan mendapatkan sesuatu yang mind blowing gitu ya, yang sangat mencerahkan, inspiring. Dan seperti biasa, final statement untuk special episode Idul Adha 2 kita, silakan Mas Sony. Ya, jadi intinya dari kotak yang banyak bulat-bulat di tengah menuju garis, menuju ke bundaran lingkaran yang orang suka bilang lingkaran setan itu, yang muter di situ nggak kemana-mana gitu. Karena kita terjebak oleh konsep kita sendiri, pikiran kita sendiri, apapun dari kita sendiri, dan menuju kepada spiral di mana makin lama makin ke dalam, sampai akhirnya di satu titik di mana kita itu merasa tadi nothingness, ketiadaan. Saya ini, udah nggak ada deh gitu, udah kecil sekali, nggak penting, kemudian nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dan kasih sayang Allah akan bantu kita dipindahkan dari titik itu ke titik yang namanya unlimited, di mana di situ kita akan, tadi lambang simbolnya simbol unlimited kan begitu ya, simbol tak terbatas, tak terhingga itu kan begitu ya tadi itu, di mana di situ kita akan ada di situ terus. Dan itu artinya kita pindah dari titik yang 0,0000001% menuju yang ke 99,99999%. Jadi a drop of water of consciousness, setetes air kesadaran di titik itu adalah suatu hal yang lebih luas dari seluruh langit dan bumi, kira-kira begitu. Jadi makanya disebutkan kalau kamu mau membuat ayat Allah 7 lautan ya. Dan ditambahkan 7 samudra, ditambahkan 7 samudra lagi tidak akan cukup, karena kita udah pindah ke titik yang tadi itu, yang terakhir. Itu surat 31 ayat 27 sama 18 109. Jadi disitulah kita akan mendapatkan hakikat Allah yang sebenar-benarnya, meskipun sebenarnya itu hanya a drop of water gitu. Kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan itu even 1% tuh nggak bisa. Hanya setetes gitu. Tapi itu udah yang benar gitu. Daripada dapat banyak tapi cerita gitu kan. Lebih baik dapat setetes tapi pengalaman sendiri. Kira-kira begitu. Wah, keren. Jadi saya kesimpulannya adalah menunggu Kang Abu mentraktir saya gado-gado paling enak di Bandung. Karena saya mau ngalamin. Oke, thank you Mas Sony. Wah, mantap nih. Jadi lebih luas lagi ya berbicara tentang kurban. Ternyata kurban tidak hanya berbicara masalah sapi, masalah kambing gitu, which is itu hanya sebagai suatu ritualnya gitu, tetapi ada hakikat-hakikat terdalam yang justru yang terdalamnya adalah penelitian menuju ke dalam diri kita yang sejati. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Hatur nuhun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sony, terima kasih banyak. Thank you Mas Sony. Terima kasih.